Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari-hari terbaik dalam kehidupan kita. Hari-hari kita masih diberikan kesempatan untuk menyembahnya, memujinya, mengagungkannya dengan segala kebesaran ayat-ayatnya yang ditampakkan di atas segenap penjuru langit dan pada diri kita sendiri. Sehingga dari situlah kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah suatu kebenaran yang mutlak, yang benar, hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat segala macam petunjuk, hudal linnas, terdapat segala macam petunjuk, segala kebutuhan manusia untuk menjalankan perannya sebagai Abdullah wa Khalifatul fil ardh. Dan mudah-mudahan kita semua terus diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai sohib terbaik kita, baik di saat sedih, saat bahagia, atau saat apapun. Karena memang sesungguhnya Al-Quran diciptakan untuk menemani hati-hati manusia yang memang sangat mudah berubah dalam keadaan atau situasi yang kita tidak pernah duga di saat kapanpun. Dan tentunya mudah-mudahan juga kita dimudahkan Allah Azza wa Jalla untuk bisa meneruskan apa-apa yang sudah diteruskan atau mungkin ditancapkan fondasi dakwah atau perjuangan dari Islam ini dari Nabiullah Muhammad SAW serta para generasi yang terbaik setelah beliau. Jazakumullah khair atas undangan dari teman-teman Wahdah Islamiyah. Mungkin ini DPD Jateng mungkin ya, saya kurang paham juga, jelas Wahdah lah. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah, penjagaannya, perlindungannya kepada seluruh kaum muslimin dan juga kepada teman-teman yang membantu perjuangan Wahdah ini di organisasi Wahdah Islamiyah ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya masih ada yang lebih layak sebenarnya dari bicara dari saya ini, karena saya juga masih pemula, saya juga masih baru belajar juga, tapi mungkin ada beberapa insight yang saya bisa berikan dalam hal ini berkaitan dengan cita-cita besar dari kita semua, khususnya mungkin dari teman-teman di Wahdah untuk membuat satu rumah, satu hafiz atau satu tahfiz ya, seperti itu. Dan Al-Quran sejatinya adalah sebuah hal atau sebuah petunjuk yang memang kita harus rasakan itu jauh melebihi kebutuhan kita dari apapun. Maka kalau misalkan begini, saya coba memberikan analogi saja supaya nanti Bapak Ibu sekalian bisa katakanlah mengambil pelajaran dari situ. Tentunya nanti mungkin Ustadz Qasim dan tentunya Adinda Kamil ya, Kamil Ahmad dan Kamil nanti misalkan lebih detail lagi, karena sebenarnya kalau untuk usia saya boleh dibilang itu sudah terlambat, tapi kalau dalam urusan belajar kan kita tidak pernah boleh mengatakan terlambat dalam belajar. Tips yang saya kerjakan untuk tadi pertama ya, memang kalau boleh saya bilang ya, seolah mungkin kita diperintahkan atau mungkin kita diberi pilihan, bukan diperintahkan, untuk makan dan tidak makan. Ini adalah memaksakan dirinya untuk sholat malam, memaksakan untuk kebaikan. Ya. Jadi memaksakan dirinya untuk bisa melakukan itu. Ya. Maka Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu sekalian, tadi analogi saya dengan hidup saya itu seperti itu. Maka analogi ini juga sama sebenarnya dengan yang lain. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, sholat malam itu begitu luar biasa kebaikannya, ya. Maka kalau kita tidak memaksakan diri kita untuk sholat malam, maka sampai mati pun kita tidak akan bisa sholat malam. Ya. Kenapa? Lebih menyenangkan tidur daripada sholat malam. Lebih menyenangkan katakanlah makan daripada berpuasa. Tapi ada kalimat tadi kalau kita ambil ya katakanlah dari kalimat yang Allah sebut dalam Al-Quran tadi tentang jika engkau mengetahuinya, artinya kita disuruh mengetahui keutamaan dari itu. Kita disuruh mencari tahu apa kira-kira faedah atau manfaat yang Allah siapkan untuk itu, gitu kan? Bagaimana para sahabat-sahabat zaman dulu mereka sangat memaksakan dirinya untuk sholat malam, bahkan ada yang bahkan semalaman tuh gak tidur, sholat malam terus, gitu kan? Ya, sebagaimana kita ketahui Nabi kita Muhammad SAW sampai bengkak kakinya, ya.
Tapi itu semua kalau kita mau mulai, yang harus kita lakukan pertama kali justru adalah bagaimana kita memaksakan diri kita untuk bisa melakukan itu. Ya. Dan memaksakan ini, Bapak Ibu sekalian, bukan memaksakan dengan dengan perasaan yang tidak nyaman, tapi memaksakan dengan kita sudah mengetahui faedah-faedah atau kemanfaatan yang kita akan lakukan ketika kita mengerjakan sesuatu itu. Itu memaksakan di situ. Jadi memaksakan itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, inilah sebenarnya yang kalau boleh saya sampaikan di sini ya, tentang bagaimana kita menghafal Quran, jawabannya juga sama. Ya. Jadi kalau ditanya kapan mau menghafal Quran, nanti aja deh. Segala macam lah alasan ya yang bisa dikemukakan. Karena memang hafal Quran itu menyenangkan nggak? Menyenangkan bagi orang yang sudah tahu. Ya, hafal Quran itu membahagiakan nggak? Membahagiakan bagi orang yang sudah bisa merasakan itu. Hafal Quran itu katakanlah punya faedah nggak? Oh, justru malah itu luar biasa faedahnya, bahkan menjadi orang-orang yang disebut sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Ya kan, Masya Allah. Jadi keutamaan-keutamaan seperti ini sudah diketahui, barulah kita memaksakan diri kita untuk memulai itu. Jadi kalau saya ditanya pesan poin pentingnya apa, ya, kita harus menumbuhkan rasa cinta itu dulu dengan cara kita mengetahui apa faedah atau manfaat yang kita bisa dapatkan atau Allah janjikan bagi orang-orang yang melakukan suatu kebaikan, dalam hal ini mungkin menghafal Al-Quran. Ya. Jadi itu kalau boleh saya bilang itu tips pertamanya sebenarnya, harus dipaksain. Tapi yang menariknya ketika sudah kita merasakan kenikmatan di situ, Bapak Ibu sekalian, kita sudah merasakan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan di situ, maka Allah terus memunculkan atau Allah terus memberikan katakanlah perasaan itu, menumbuhkan dalam hati kita ya untuk melakukan itu terus-menerus sehingga nanti apa? Pada satu titik nanti yang akan kita rasakan adalah kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita terhadap Al-Qur'an itu jauh melebihi kebutuhan fisiknya kita untuk tubuhnya kita. Paham ya? Jadi kebutuhan kita terhadap Al-Quran itu jauh lebih kita butuhkan daripada kebutuhan fisiknya atau raganya kita. Ya, kebutuhan fisik raga kita yang makanan, minuman seperti itulah. Ya. Jadi Al-Quran itu menjadi semacam nutrisinya. Ya. Dan manusia tidak akan pernah bisa berlepas dari itu. Ya. Manusia tidak akan bisa lepas dari kebutuhan mereka itu terhadap Al-Quranul Karim. Jadi ini poin pentingnya atau mungkin poin utama itu. Ya. Cinta yang kita rasakan ya atau mungkin perasaan yang kita pengen tumbuhkan di situ ya memang harus kita pupuk. Ya. Pupuknya dengan cara apa? Ya dengan cara pertama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tambahkan rasa cintaku terhadap Al-Quran, tambahkan rasa cinta keluargaku, anakku, istriku terhadap Al-Quran, tambahkan ya perasaanku untuk bisa mentadaburi Quran, seperti itulah. Ya, nah, itu poin pertamanya, supaya nanti banyak orang ya kadang-kadang mereka merasa berat sekali, ya susah sekali, apalagi dengan berbagai macam alasan, ya berbagai macam alasan yang mereka bisa kemukakan di situ, ya untuk bisa melegalisasi alasan tadi secara emosi atau nafsu mereka. Ya. Maka di sini sebenarnya saya katakan tadi ya bahwa kita harus merasakan, meminta kepada Allah dan doa-doa kita untuk dijadikan kebutuhan kita terhadap Al-Quran tadi lebih apapun, dan ketika kita memulainya paksakan dulu. Berapa lama kita memaksakan? Kalau teorinya katakanlah kebiasaan itu kan terbangun setelah dimulai ya sampai 3 bulan. Maka munculkanlah di situ kebiasaan-kebiasaan yang bisa katakanlah kita aplikasikan dalam setiap momen kehidupan kita. Contohnya begini. Misalkan ketika kita melihat bulan atau kita melihat matahari, ya, cobalah kaitkan apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita pikirkan tadi dengan Al-Quran. Ya, kaitkan dulu itu
itu untuk menimbulkan rasa cinta. Contoh beginilah, kita banyak mendengar atau saya banyak membaca kisah-kisah para salafus saleh atau orang-orang soleh zaman dulu yang mereka itu bahkan ketika mereka melihat api saja, ya, ketika mereka melihat api saja mereka bisa menangis bahkan pingsan karena membayangkan betapa panasnya api nanti di neraka yang Allah sudah siapkan oleh Allah. Dan itu kan akan muncul perasaan tadi atau sikap tadi itu kalau apa? Kalau ngerti gitu kan, kalau paham atau kalau dia memang meminta taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi kalau kita kembalikan misalkan eh, tadi saya ceritakan tentang bulan matahari. Apa yang Allah katakanlah sampaikan dalam Al-Quran kan itu contoh mungkin kalau kita bicara matahari. Ya, kita sering mendengar ayat atau mungkin firman Allah dalam Al-Quran, "A'udzu minasyaitonir rajim, wasy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalas." Terus Allah bersumpah gitu kan. Ya, bersumpah demi matahari dan cahaya di pagi hari. Terus itu muncul, ya, apa yang muncul di situ? Muncul rasa atau mungkin pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, terus sekalian, dari begitu luar biasanya matahari tadi. Jadi apapun yang dilihat itu hubungkannya sama Al-Quran. Apapun dirasakan hubungkan dengan Al-Quran. Itulah sebenarnya cara kita menumbuhkan cinta kita terhadap Al-Quran. Lalu Allah bersumpah, kenapa sampai Allah menggunakan ya waw qasam ya Allah menggunakan kata-kata sumpah di situ, ya pasti ada sesuatu di situ. Nah disitulah muncul ilmunya, ya. Jadi kalau saya ditanya tuh tipsnya kita bisa menghafal Al-Quran, ya supaya nanti bisa lancar segala macam, jawabannya apa? Ya baca tanda-tanda kebesaran Allah tadi dan baca Al-Quran tadi. Jadi kalau sederhananya lah kata gitu kan, sebenarnya ya di zamannya Rasulullah SAW yang para sahabat itu mereka tidak ada halaqah khusus, ya, halaqah khusus untuk menghafal Quran. Oh ya baca hafalkan Quran gitu nggak ada. Tapi di situ kalau kita lihat dalam surat Al-Jumu'ah ya ayat 2 itu di situ poin pertamanya kalau kita mau menghafal Quran ya baca Al-Quran. Jadi kata-kata tilawah ya akan baca Al-Quran itu ya itu sebenarnya kan bisa dua, tilawah ghaiban ya atau tilawah nggak pakai mushaf atau tilawah mushaf. Ya, jadi kalau kita sekarang mau memulai membaca Quran, maka bacalah Quran, bacalah tilawahlah Quran itu setiap hari. Semakin sering diulang, semakin sering dia rasakan atau mungkin ada muncul kecintaan kita terhadap Al-Quran. Tadi sebagaimana saya katakan tadi, kebutuhan kita terhadap Al-Quran itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan minum, ya. Maka akan muncullah atau mungkin hafalan-hafalan tadi akan masuk dengan sendirinya. Tapi ada satu catatan penting di sini. Catatan pentingnya apa? Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbin, kadu zaituha yudhi'u law lam tamsashu nar, nurun 'ala nur. Allah itu cahaya. Al-Quran itu adalah cahaya. Ya. Ayat tadi memberikan pesan kepada kita semua bahwa sebenarnya ya kalau kita ingin menjadikan Al-Quran itu ada dalam hati kita. Saya sampaikan Al-Quran itu bukan dihafalkan di sini, tapi di sini. Al-Quran bukan dihafalkan di sini, tapi Al-Quran itu dihafalkan di sini, di hati kita. Ya. Maka hati itu ya tidak akan bisa menerima sesuatu yang baik kalau hati itu tidak tetap terjaga dalam keadaan yang baik. Ya, Al-Quran adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan bisa masuk ke tempat yang katakanlah buruk, gitu kan. Maka tips penting selanjutnya adalah ketika kita menghafal Al-Quran, kita mau dekat dengan Al-Quran, ya jangan melakukan apa yang dilarang dalam Al-Quran. Artinya apa? Jangan maksiat dalam segala bentuk. Ya.
Saya tidak mengatakan di sini, mungkin mudah-mudahan ya kita semua diberi taufik hidayah oleh Allah untuk tidak mengerjakan apa namanya dosa-dosa besar ya. Maka ada satu hal di sini yang saya sangat ingin saya sampaikan. Mungkin kita tidak melakukan, wa'udzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari melakukan dosa-dosa besar tadi. Tapi ada dosa-dosa kecil yang membuat akhirnya hati kita itu jadi bermasalah. Tuh, apa buktinya? Kita sering mendengar kisah Imam Syafi'i ketika beliau melewati pasar. Pasar itu kan tempat yang boleh kita masukin halal, ya. Tapi ngelewatin pasar, suatu tempat seperti itu saja, beliau bisa kehilangan begitu banyak hafalan Qur'annya, ya. Maka nggak usah berpikir kita melakukan dosa-dosa yang besar, karena kita memang tidak kerjakan, insya Allah. Tapi yang saya maksudnya, ada kalanya dosa-dosa kecil, bahkan tidak dianggap dosa, katakanlah, ya, oleh orang lain, itu bisa membuat hati kita bermasalah. Jadi, tips keduanya, ya, saya katakan tips ketiga lah, katakan. Yang pertama kan memaksakan diri, yang kedua baca Al-Quran. Sesering mungkin baca Al-Quran itu, ya. Sesering mungkin menurut saya, dan berikan target pada diri kita, ya, untuk diri kita untuk membaca Quran. Dan ini mungkin kembali ke, kalau ini kembali ke teknik atau metode, ya, kita masing-masing. Ada orang yang bisa membaca atau bisa mudah menghafal Quran itu dengan membacanya. Ada orang yang bisa mudah menghafal Quran dengan mendengarkannya. Ada orang yang bisa mudah menghafal Quran ketika dia mentadaburi ayat-ayat Allah, ya. Akhirnya dia membaca Quran, akhirnya dia merasakan menangislah, ya, merasakan getaran-getaran yang luar biasa lah, seperti itu. Ya. Di pesantrennya Ahmad dan Kamil, ya, Ananda, beliau itu, ya, Masya Allah, ya Bapak sekalian, itu saya pernah ke sana waktu itu dengan salah satu sahabat saya juga di Jogja, Mas Ferry, ya. Itu, ya, saya melihat mereka menghafal Quran tuh, kalau waktu saya bertanya metodenya kepada mereka, kepada mudirnya di sana, saya lupa namanya itu, Bapak siapa itu. Allah jaga beliau, karena saya tahu Masya Allah itu perjuangan beliau untuk mewujudkan rumah tafis luar biasa. Pak Ike, Pak Ike. Itu saya ngelihat mereka cuma duduk, ya, Masya Allah, ya, duduk di depan partitur, ya, tempat biasa orang kalau yang nyanyi itu kan pakai tempatnya itu, ya. Itu subhanallah sekalian, ya. Bukan duduk, berdiri di depannya. Jadi memang sengaja tidak dibuat duduk, gitu kan. Dan saya metodenya seperti itulah. Jadi pertanyaan metodenya apa? Ya nggak ada, baca aja. Gitu. Jadi mereka katakan baca ini kalimat pertama di situ sebenarnya baca, yang jelas baca. Quran terus dibaca. Semakin sering dibaca, baik dibaca secara makna yang sebenarnya yang membaca, atau baca secara makna kiasan atau konotasi, ya, ada kebesaran Allah, sehingga nanti kita akhirnya semakin cinta dengan Al-Quran. Ya. Coba kalau saya tanya, kalau kita belajar Al-Quran, pertanyaan pertama saya, mungkin kepada Ahyudi, apa dosa pertama yang dilakukan oleh manusia yang disampaikan Allah dalam Al-Quran? Dosa. Dosa, Dok? Dosa pertama yang dilakukan manusia? Dosa. Ya. Apa ya? Bohong, ya? Bohong. Enggak, bukan bohong. Dosa pertama yang dilakukan oleh manusia adalah dosa dalam urusan makanan. Oh, subhanallah. Iya, iya. Betul kan? Perut. Iya, kan Nabi Adam makan. Luar biasa. Iya kan? Makan yang haram, ya? Iya, makan. Bayangkan segitu, ini kan Imas semua memang sudah itunya, apa namanya, sudah. Kita makan gorengan, Dok, gimana itu? Nah, itu kita akan lain bahasa nanti. Ya. Yang saya maksud di sini adalah, di situ pelajaran penting, segitu banyak. Surga itu kan luasnya seluas langit dan bumi, coba. Segitu banyaknya pohon di surga, kok bisa sampai buah khuldi atau buah dari pohon syajaratul khuld itu kan yang dimakan oleh Nabi Adam, kan luar biasa kan. Jadi dosa pertama itu dalam urusan makanan, ya, Masya Allah. Sahwat perut, ya. Iya, urusan perut, gitu kan. Jadi seperti itu, dan saya sampai berpikir gitu kan, itu Masya Allah, ya. Habis makan, tiba-tiba, ya, aurat Nabi Adam alaihissalam terbuka kan, gitu kan, cerita kan. Iya.
kalau kita sekarang, apakah Biasa. ada makanan yang kalau dimakan orang terbuka, gitu, kayak buah dari pohon kol gitu, atau pohon kakao. Ya. Jadi kita harus itu nih penelitian tentang pohon kuldi ini dan buahnya kita harus lakukan kalau bisa. Ya seperti itulah. Jadi banyak hal-hal yang menarik ya, yang kita bisa ekspor dari Al-Quran. Jadi ini kan akan menimbulkan kecintaan kita. Nah pertanyaan juga misalkan kalau bahas Nabi Adamnya nggak kelar-kelar. Ya. Nabi Adam kok sampai milih buah itu atau milih pohon itu untuk dimakan kan gitu. Dan pertanyaannya, jadi pertanyaannya adalah, ini salah satu contoh ya, biar muncul kecintaan. Apa tuh? Lupa. Jadi waktu Nabi Adam makan buah itu gitu kan, kemudian apa tuh namanya, akhirnya beliau ya alaihi salam ya, itu karena ingin kekal itu. Pertanyaannya Godaan apa setan. ya? Betul. Kan setan bilang sama Nabi Adam, kalau kau tak makan buah ini nanti kau bisa diusir dari surga. Kan gitu. Ya. Jadi ya di sini ada pesan menarik. Ini bahasa yang memang agak-agak sedikit frontal. Jadi itu canggihnya iblis, Bapak Ibu sekalian ya. Dia bisa menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Tapi ketidakbenaran itu bisa diterima oleh manusia atau Nabi Adam alaihissalam dalam hal itu. Luar biasa kan? Maka kalau orang-orang iklan, marketing mau belajar tentang marketing, belajar dari marketingnya iblis. Ini hipno marketing, Dok. Ya, apalah namanya gitu kan. Iya, janji yang disampaikan itu palsu, tidak benar, tapi orang bisa mengikuti, kan keren tuh iblis. Menyihir ya. Ya, seperti itu. Nah, makanya kalau kita lihat dalam makanan tadi, kita coba loncat ke tempat yang lain tentang makanan misalkan. Kan perintah Allah dalam Al-Quran, waqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi setelah ngomong halal, setelah ngomong thayyib, Allah bilang apa? Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi dalam urusan makanan itu ada iblis yang bercokol di sana. Karena kan gitu lah. Allah ingin sampaikan kepada kita. Jadi apa ya? Rasa penasaran kita itu terhadap Al-Quran itu bagus. Sekarang ini membuat kita akhirnya terus mentadabburi Quran tadi, terus memikirkan ini kira-kira apa? Ada apa nih dengan bahasa-bahasa yang Allah katakanlah pakai di situ gitu ya. Jadi selanjutnya tadi kan ada paksaan ya. Ada di situ ada cintanya juga, kemudian ada tilawahnya juga di sana ya. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi. Jadi kita melihat, oh ini apa nih maksudnya Allah bilang begitu. Apa nih kira-kira ketika Allah menggunakan kata ini, kalimat. Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus pakai atau belajar bahasa Arab. Ya kan?